Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua mau ngerekomendasiin head unit yang harganya 1 jutaan. Dan ini ada dari brand Karman Neon Series. Gimana produknya? Sekarang ayo kita review. Nah, dimulai dari boxnya ya. Ini adalah box dari Karman Neon Series. Ini untuk harganya plus pemasangannya itu kurang lebih 1 jutaan. Untuk unitnya aja kurang lebih 700 sampai 1 jutaan gimana tokonya. Nah, kalian bisa klik link yang di bawah buat lebih detailnya. Dan sekarang gue pengen ngejelasin spesifikasi produk ini. Nah, menurut gue produk ini tuh lumayan bagus ya untuk panelnya. Dia tuh panelnya udah menggunakan panel QLED. Jadi untuk kualitas gambar yang dihasilkan ini oke daripada panel-panel TFT atau yang lain. Dan di sini dia tuh udah support Android Auto dan juga Apple CarPlay. Buat mobil-mobil entry level ini oke juga sih. Dan untuk layarnya dia tuh udah berukuran 9 inch, ada Bluetooth, bisa mainin file MP4, lalu ada FM radio dan ada GPS-nya juga nih, gokil. Tapi sayangnya nggak ada NFC-nya. Dan ini adalah beberapa spesifikasi lengkapnya, bisa kamera HD, lalu udah ada USB, udah ada WiFi, GPS dan lain-lain. Nah, untuk ininya layarnya sayangnya ini masih HD ya. Walau di sini ada tulisan Full HD 1080. Kenapa tuh gue juga nggak tahu. Dan untuk map storage-nya itu dia tuh built-in flash ya. Jadi ini tersimpan di USB flash drive yang ada di paket penjualan. Ada kabelnya itu. Dan ini adalah produknya Karman. Nah, jadi untuk produknya kayak gini. Dia tuh ada tombol fisiknya ya, ada tombol power, lalu ada home, back, volume up, volume down. Di sini udah ada include ya. Nah, untuk layarnya udah QLED dan tampilannya ini oke juga. Sayangnya ini diplastikin ya. Dan menurut gua sekalian lihat ini tampilannya minimalis sekali ya, sama kayak Orca Eco Light Plus yang gua. Ini tampilannya minimalis dan nggak malu-maluin. Warna backgroundnya itu kayak kebiru-biruan gitu ya. Ini defaultnya, ini bisa diganti atau enggak ya? Harusnya sih bisa diganti. Di sini tuh ada ini apa sih, shortcut. Di sini ada Bluetooth, ini aplikasi pilihan di sini. Dan untuk icon-iconnya ini lumayan bagus ya. Tuh, ini standar tapi ya sebenarnya nggak malu-maluin gitu. Ini ada Maps-nya, itu udah support Google Maps. Dan dia tuh RAM-nya itu kurang lebih 2 sampai 3 GB ya. Dan ini adalah spesifikasinya RAM-nya dan storage-nya. Nah, ini buat mobil entry level oke juga sih di harga 1 jutaan. Dan sekarang kita mainin, mati cuy. Nah, matiin layarnya ternyata di sini ya. Ini agak lemot sih, tapi untuk RAM 2 GB, 3 GB ini cukup oke sih. Nah, tampilannya standar Android pada umumnya. Ada musik, navigasi, Bluetooth, aux, setelan, video. Dan ini tuh belum support kamera 360 ya, Android Link. Ini udah ada Android Auto juga ya. Lumayan oke sih ini buat mainin multimedia. Ada Netflix juga, ada YouTube. Dan sekarang kita lihat spesifikasi ininya dari settingannya. Nah, sekarang kita ke tentang perangkat. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, dia tuh udah pakai Android 12. Dan ini selengkapnya nggak ada ya. Oh, ini RAM-nya nih ada nih. RAM-nya itu 32 GB dan tersedianya itu 20 GB. Jadi misalkan kalian beli ini, apalagi misalkan kalian pengen nyimpen file-file multimedia kayak musik, video, ini yang harus kalian perhatikan. Ini tuh tersedia cuman 20 GB alias 61%. Jadi kalian harus memaksimalkan. Tapi mobil-mobil sekarang jarang banget loh yang nyimpen file-filenya itu di head unit. Pasti di USB atau enggak di storage yang lain. Nah, ternyata di sini juga ada mikrofon dan juga tombol reset. Nggak tahu nih ini udah include mikrofon atau enggak. Tapi misalkan head unit ini include mikrofon di harga 1 jutaan, ini menurut gue overkill sih, kebagusan sih. Tuh, ini adalah beberapa tampilannya. Equalizer ada, video, aux, Bluetooth dan lain-lain. Ini benar-benar simpel banget nih. Misalkan kalian pengen head unit yang harganya 1 jutaan, yang standar-standar aja tapi fiturnya lumayan, ada Android Auto, Apple CarPlay, menurut gua ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Android Link juga ada nih. Ini buat mirroring handphone, pakai Bluetooth dan juga koneksi WiFi. Nah, ini tinggal dikonekin aja. Masih ada tombol fisik. Sayangnya ini tuh nggak ada NFC-nya ya. Tapi buat mainin file-file multimedia ini oke sih.
di harga 1 jutaan ya, misalkan kalian pelit gitu, nggak mau ngeluarin biaya gede buat head unit, ini udah lengkap sih, termasuk lengkap. Tapi ini tuh kayaknya belum bisa multi screen ya, split screen kayaknya dengan RAM 2 GB agak kurang gitu. Tapi kalau buat single view kayak gini, ini bisa jadi satu pilihan sih. Oke. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.